Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menyelesaikan untuk persoalan yang sama dengan video sebelumnya, tapi kita akan menggunakan metode simplex. Di sini sudah saya tulis, diketahui fungsi tujuannya di sini 400x plus 100y, dan dengan fungsi kendala atau batasan 10x plus 2y kurang dari atau sama dengan 300. Yang kedua, fungsi kendala yang kedua 3x plus 2y kurang dari atau sama dengan 120. Kemudian fungsi kendala yang ketiga yaitu di sini 2x plus 2y kurang dari 100. Berhubung kita akan menyelesaikan persamaan Z dengan metode simplex, langkah awal yang akan kita mulai bersama yaitu batasan yang diubah. Di sini kita ubah Z-nya ini 4x1 plus 100x1 sama dengan 0. Di sini untuk kendalanya 10x1 plus 2x1 sama dengan 300. Kemudian kendala kedua 3x1 plus 2x2 sama dengan 120. Kemudian untuk kendala yang ketiga 2x1 plus 2x2 sama dengan 100. Karena kendalanya di sini 3, berarti kita buat variabelnya 3, yaitu 3x, 4x, 5x. Kemudian setelah itu kita membuat persamaan seperti ini. Kemudian kita membuat tabel simplex yang pertama, dan di tabel tersebut kita masukkan variabel 3x, 4x, 5x ini seperti ini. Kemudian kita tulis di sini untuk Z-nya 1, kemudian 1, 0, 0, 0, dan di sini min 400, kemudian min 100, dan sisanya adalah 0. Kemudian untuk nilainya 10, terus 2. Kemudian untuk X1 dan X2 nya kita ambil dari persamaan yang sudah kita buat tadi. Di sini kita tulis min 400. Kemudian yang kedua yaitu kita tulis min 100. Kemudian untuk X3 dari kendala atau batasan yang pertama yaitu 10. Kemudian untuk X2 nya yaitu 2. Kemudian untuk kendala yang kedua yaitu kita tulis di sini 3 untuk X1 nya, kemudian untuk X2 nya 2. Kemudian untuk kendala yang C atau yang terakhir kita tulis di sini untuk X1 nya 2. Kemudian untuk X2 nya juga 2. Dan di sini 0 nilai untuk X2 nya. Dan di sini 0. Kemudian di sini 1, 0, 0, di sini 0, 1, 0, dan di sini 0, 0, 1. Kemudian untuk nilai Z-nya ini karena sudah kita buat di sini 0 dan di sini 300, kemudian 120, dan di sini 100. Nah, di sini karena nilai Z-nya, nilai kanannya ini 0, berarti kita di sini tidak melakukan Nah, di sini karena kita sudah mengetahui nilai Z-nya adalah 0, yang artinya kita tidak melakukan produksi apapun, tidak melakukan produksi mesin apapun sehingga hasilnya 0.
kemudian dan tidak ada laba yang didapatkan, sehingga batasan waktu yang tidak ada yang terpakai. Sehingga pada tabel ini perusahaan tidak melakukan produksi mesin apapun. Selanjutnya, setelah mendapatkan tabel ini, kita akan melakukan iterasi. Sebelum melakukan iterasi, kemudian kita akan melakukan di sini akan menentukan kolom kunci, di mana kolom kuncinya di sini adalah min 400. Kolom kuncinya di sini. Kemudian untuk baris kunci adalah indeks positif dengan angka terkecil dengan rumus nilai kanan. Pertama, kolom kunci dengan nilai negatif dengan angka terbesar. Besar berarti di sini min 400. Kemudian untuk baris kunci di sini adalah indeks positif dengan angka terkecil. Indeks positif angka terkecil dengan rumusnya yaitu nilai kanan dibagi nilai sebaris kolom kunci. Berarti di sini 300 dibagi 10 yang ini sama dengan 30. Kemudian 120 dibagi 3 sama dengan 40. Kemudian 100 dibagi 2 sama dengan 50, yang merupakan perpotongan dari elemen kunci dan garis kunci merupakan 10 yang ini. Kemudian dan di diagram kita bisa ketahui elemen kuncinya adalah 10. Setelah mengetahui elemen kunci, kita akan merubah koefisien pada tabel mulai dari baris. Nah, ini adalah nilai baru dan ini didapatkan dari hasil dari bagi dari koefisien pada baris kunci dibagi dengan tabel kunci. Dan ini 10 dibagi 10 sama dengan 1. Kemudian ini 2 dibagi 10 sama 1/3. Kemudian 1/10 menghasilkan 1/10. Kemudian untuk 0 ini 0/10 sama dengan 0. Ini juga sama 0/10 ini. Kemudian ini dari 300/10.
Sehingga kita telah menemukan nilai baru dari baris kunci. Selanjutnya kita akan mencari nilai baru dari selain dari baris kunci, yaitu rumusnya baris baru sama dengan baris lama dikurangi koefisien pada kolom kunci. Pada kolom kunci dikali nilai baru baris kunci kali nilai baru baris kunci. Di sini kita akan mulai dari baris pertama atau set. Di sini kita akan mencari nilai baru dengan koefisien min 400. Kemudian kita tulis nilai X1 nya mulai dari min 400, min 100, kemudian selanjutnya 0. Kemudian nilai barunya 1/5, 1/10, 0, 0, dan 30. Di sini kita akan kurangi. Di sini min 400 dikurangi min 400 dikali 1 berarti nilainya yaitu 0. Kemudian di sini min 20. Min 100 dikurangi min 400 dikali 1/5 hasilnya min 20. Kemudian untuk 0 dikurangi min 400 dibagi 1/10 sama dengan 40. Kemudian untuk 0 dikurangi min 400 dibagi 0 dikurangi min 400 kemudian dikali 0 sama dengan 0. Kemudian untuk 0 dikurangi min 400 dikali 30 sama dengan 12.000. Kemudian kita akan mencari baris yang ketiga atau batasan kedua. Baris ketiga batasan kedua. Di sini kita akan mengubah koefisiennya. Untuk baris ketiga batasan kedua koefisiennya kita ubah menjadi 3. Di sini nilainya yaitu 3, 2, 0, 1, 0, dan 120. Di sini kita akan menggunakan rumus yang sama. Pertama 3 dikurangi 3 dikali 1 sama dengan 0. Kemudian untuk 2 dikurangi 3 dibagi 1/5 nilainya yaitu 7/5. Nilai barunya 0 dikurangi 3 dibagi 1/10 sama dengan min 3/10. 1 dibagi 3 1 dikurangi 3 dikali 0 sama dengan 1. Kemudian 0 dikurangi 3 dikali 0 sama dengan
0. Kemudian untuk 120 dikurangi 3 dikali 30 sama dengan 30. Dan ini nilai barunya. Nilai baru untuk baris ketiga. Salah. Kita hapus. Kita buat untuk baris keempat. Baris keempat, batasan ketiga. Batasan ketiga, baris keempat. Kita ganti koefisiennya dan nilai barunya. Nilai baru di sini. Terus koefisiennya yaitu 2. 2 dan nilainya yaitu di sini 2 0 1 dan 100. Di sini 2 dikurangi 2 dibagi 1 sama dengan 0. 2 dikurangi 2 dikali 1/5 sama dengan 8/5. Kemudian untuk 0 dikurangi 2 dikali 1/10 sama dengan min 1/5. 0 dikurangi 2 dikali 0 sama dengan 0. 1 dikurangi 2 dikali 0 sama dengan 1. Kemudian untuk 100 dikurangi 2 dikali 30 sama dengan 40. Ini untuk nilai baru baris keempat. Kita tulis dalam tabel. Mulai dari seluruh baris yang ada pada tabel tadi, kita akan masukkan nilainya. Pertama untuk Z ini nilainya di sini 1 0 min 20 untuk baris yang pertama. Tadi min 20 40 0 0 dan di sini nilainya kita mendapatkan 12.000. Kemudian untuk X3-nya untuk tabel yang tadi yang sudah kita hitung, untuk baris keduanya 0, di sini 1, di sini 1,5, kemudian 1/10, terus 0 dan di sini 30. Kemudian untuk baris ketiga atau X4-nya yaitu di sini 0 0, di sini 7/5, kemudian min 3/10, kemudian 1 0 dan 10. Kemudian untuk X5 atau baris kolom keempat, barisan keempat, yaitu nilainya di sini 0 0, di sini 8/5, dan di sini min 1, di sini 0, di sini 1, dan di sini 40. Kolom kunci berada pada X1. Produksi mesin pada X1 di sini berjumlah 12.000. Nah, di sini pada literasi pertama pada nilai Z masih ada negatif. Kita akan melakukan literasi lagi sampai dengan tidak ada lagi negatif pada Z. Kita ulangi langkah seperti pada literasi pertama, variabel dasar. Di sini kita tetap akan menggunakan tabel ini. Kemudian kita tentukan kolom kunci. Kolom kuncinya di sini nilai negatif sama dengan nilai negatif terbesar, yaitu min 20.
Di sini kemudian kita tentukan baris kunci sama dengan cara membagi nilai kanan dengan koefisien kolom kunci. Nah, sebaris kunci mulai dari 30 di sini 30 dibagi 1/5 sama dengan 150. Kemudian di sini 10 dibagi 7,5 7/5 sama dengan 21,43. Kemudian 40 dibagi 8/5 sama dengan 25. Jadi baris kuncinya mulai dari 0 sampai dengan 30 pada batasan keempat ini, pada batasan keempat. Dan garis perpotongannya berada pada 7,5. Di sini kita akan buat nilai barunya. Di sini pertama Z, kemudian variabel simplexnya kita tulis X3, X4, dan X5. Kemudian pada X4-nya ini kita tulis di sini 0, 1, kemudian di sini 3/4, 11, di sini 5/7, 0, kemudian di sini pada kolom ke X4 baris X4 kolom X1 di sini nilainya 0. Kemudian di sini 1, di sini 3/14, kemudian di sini 5/7, kemudian 0, dan di sini 150/7. Ini dihasilkan dari 0 dibagi 7/5, dan ini dihasilkan dari 7/5 dibagi 7/5, kemudian ini dihasilkan dari min 3 dibagi 10, kemudian ini dihasilkan dari 5/1 dibagi 7/5, kemudian ini dihasilkan dari 0 dibagi 7/5, dan ini dihasilkan dari 30 dibagi 7/5, dan ini nilai barunya. Dan kita akan mencari nilai literasi yang kedua, mencari nilai baru pada baris selama baris kunci rumusnya sama, baris baru sama dengan baris lama dikurangi koefisien pada kolom kunci.
kita akan mencari nilai baru. Pertama kita tulis di sini nilai baru. Di sini kita akan tulis koefisiennya yaitu min 20. Min 20. Di sini nilainya 0, min 20, 40, 0, 0 dan 12.000. Kemudian di sini nilai tengahnya 0, 1, 3/14, 5/7, 157. Di sini kita hitung lagi ulang seperti yang pertama, 0 dikurangi min 20 dikali 0 sama dengan 0. Di sini min 20 dikurangi min 20 dikali 1 sama dengan 0. 40 dikurangi min 20 dikali 3/14 sama dengan 620/14. Kemudian 0 dikurangi min 20 dikali 5/7 sama dengan 100/2. 0 dikurangi min 20 dikali 0 sama dengan 0. Kemudian 12.000 dikurangi min 20 dikali 150/7 sama dengan 87.000/7. Ini untuk nilai baru baris pertama pada Z. Kemudian baris kedua pada batasan pertama, batasan 1. Di sini koefisiennya kita tulis dulu nilai baru. Di sini koefisiennya yaitu 1/5. Nilainya 0,8/5. 1/5. 1/5. Kemudian 1/10. Kemudian 0, 0 dan 30. Kemudian untuk 0, 1, 3/14, 5/7, 0 dan 150/7. Di sini sama, kita akan mengurangi dan mengalikannya. Di sini menghasilkan nilai 0, 4/70, kemudian min 5/35, kemudian di sini 0, di sini 0 dan 935. Sehingga kita akan membuat tabel. Untuk baris keempat, batasan ketiga. Di sini koefisiennya 3/5. Pertama kita tulis dulu nilai baru. Di sini koefisiennya 3/5. Kita tulis 0,8/5
per 5, 1 kemudian 0, 1, 40. Di sini kita tulis 0, 1 per 5, 3 per 14, 5 per 7, 0, 150 per 7. Di sini kita tulis nilai barunya. Pertama, sama dengan rumus yang tadi, 0 dikurangi 3 per 5 dikali 0 sama dengan 0. Kemudian 8 per 5 dikurangi 3 per 5 dikali 1 per 5 sama dengan 32 per 25. Kemudian min 1 per 5 dikurangi 3 per 5 dikali 3 per 14 sama dengan min 46 per 70. Kemudian untuk 0 dikurangi 3 per 5 dikali 5 per 7 sama dengan min 40 per 35. 1 dikurangi 3 per 5 dikali 0 nilainya 1. Kemudian untuk 40 dikurangi 3 per 5 dikali 150 per 7 nilainya 200 per 35. Sehingga tabel simplex iterasi kedua ini berhubung kolom kunci berada pada X2, maka untuk baris kunci kita ubah juga untuk X4 menjadi X2. Di sini kita menjadi X2. Kemudian dengan arti 150 per 7 jumlah mesin yang diproduksi 87. Berarti kita tulis dulu di sini 1, 0, 0, dan di sini 0, 1, 0, di sini 0, di sini 0, 0, 1 per 3, 0, 0, 32. Di sini 620 per 14. Di sini 100 per 7. Kemudian di sini 0 dan nilainya di sini 87.000 per 7. Kemudian di sini 4 per 70 per 70. Di sini min 5 per 35. Di sini 0 dan di sini 900 per 35. Kemudian di sini 32 per 25 dan di sini min 46. Kemudian di sini 1 per 3, kemudian 3 per 14. Setelah itu 3 per 7. Kemudian 0 dan di sini nilai kanannya adalah 150 per 7. Dan di sini 32 per 25. Kemudian di sini min 46 per 70. Kemudian di sini min untuk X4-nya min 40 per 35 dan untuk X5-nya 1 dan untuk nilai kanannya 200 per 35. Dari variabel ini didapat jadi X2-nya sama dengan 150 per 7 per 7. X3-nya sama dengan X2 950 terus X3
35. Kemudian untuk X5 nya sama dengan 200/35. Jadi di sini Z maksimal yang didapatkan sejumlah 87.000/7. Berarti di sini kita bisa bulatkan angka tersebut ke atas. Jadi di sini X2 variabel select batasan kedua, sama dengan 150/7 sama dengan 21,42 dibulatkan menjadi 22. Ini tidak boleh lebih dari 120, jadi ini tidak melanggar. Kemudian untuk S3 sama variabel tapi batasan ke 1 sejumlah 900/35 kita bulatkan 25 sama dengan 25/71 kita bulatkan menjadi 26. Dan ini batasannya tidak boleh lebih dari 300 dan ini tidak melanggar. Kemudian untuk X5 ini sama tapi batasan ketiga jumlah 200/35 sama dengan 66,67 kita bulatkan menjadi 67 dan ini tidak boleh lebih dari 100 dan ini tidak melanggar batasan dari 100 sehingga bisa kita simpulkan kita dapat keuntungan. Jadi keuntungan maksimal yang didapat dari yang kedua ini yaitu 13 juta saat memproduksi mesin sejumlah 22. Sekian video dari saya. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.